Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan belajar mencari caranya bagaimana mencari Scopus ID jika artikel yang kita miliki di database Scopus baru terdeteksi satu, begitu ya. Kalau satu itu biasanya sulit untuk bukan sulit, agak tricky untuk mencarinya karena tidak langsung terdeteksi di database Scopusnya. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Kita lihat yuk. Oke, kita langsung aja ke webnya Scopus ya, scopus.com. Oke. Nah, kalau teman-teman belum punya akun bisa aja sih. Kalau sudah punya, itu lebih bagus. Anda tinggal cari, ini akun saya, inisial saya RF begitu. Lalu kita mau cari author Scopus ID-nya ya. Berarti kita cari author search. Oke. Di author search, misalkan saja saya cari nama saya ya. Author last name Farah. Kemudian author first name Rafika, sudah pernah saya cari. Afiliasinya bisa dimasukkan atau bisa tidak, coba kita masukkan aja. University of Muhammadiyah Malang atau Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu di sini kita klik search. Oke, ini sudah keluar afiliasinya Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, ini kalau teman-teman punya artikel lebih dari satu, di sini akan muncul linknya ini, ada garis warna orange ini, berarti sudah bisa diklik, akan muncul begitu, akan muncul database Anda di Scopus. Ada dokumennya, jumlah dokumennya berapa, judul dokumennya apa saja. Misalkan yang terakhir ini punya saya tentang Muslim students' attitude and motivations toward English learning in Indonesia, highlights on cultural teaching. Ini nama saya dan ini nama co-author saya, Bapak Sukarma, di jurnal berikutnya, Journal of Asia TEFL. Ini yang dulu pertama kali muncul, male students perception toward English for young learners course at English Language Education Department. Oke. Lalu mana Scopus ID-nya? Ini tidak stated juga ya, tidak stated begitu. Tapi kita bisa lihat author ID saya di sini nih. Ini yang 57216 ini author ID saya. Oke. Nah, lalu bagaimana ketika dokumennya kurang dari 2 atau baru 1 begitu? Kita search ya, coba saya search yang tadi, co-author saya atas nama Bapak Sukarma begitu ya. Namanya hanya satu syllable. Kalau khawatir kalau sebaiknya kalau hanya satu syllable, yang dimasukkan di pencarian adalah last name, jangan first name-nya. Last name-nya diketikkan namanya, lalu kemudian afiliasinya. Khawatir ada yang sama di universitas lain, misalkan Sukarma, lalu kemudian kita search. Kita search ya. Nah, kita lihat dokumennya kan baru 1. Nah, kalau baru 1 tidak ada linknya, dia tidak langsung melink begitu. Nah, di sini juga tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah, lakukan apa yang saya jelaskan. Coba di kursornya diarahkan ke sini ya, ke bagian yang kosong ini, lalu klik kanan, mudah saja, lalu view page source, oke, lalu kita klik, oke, sudah keluar ini HTML-nya, versi HTML dari Scopusnya Bapak Sukarma tadi. Lalu untuk mencari kita bisa Ctrl F, Ctrl finding. Nah,
ini tinggal diketik saja namanya diketik, lalu kita cari. Nah, ini sudah terhighlight warna orange di sini ya, orange atau kuning nih. Nah, sudah terhighlight di sini. Kita cari yang angka. Kita agak harus detail gitu ya mencarinya. Ini Bapak Sukarma, afiliasinya benar, UIN Sunan Ampel. Kemudian kita cari yang berupa angka. Berupa angka mana ya? Ini bukan ya kayaknya. Biasanya terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 digit. Nah, kita akan ketahui ternyata di sini nih. Ternyata ID-nya ada di sini. Di page item, type hidden value. Nah, ini yang di antara tanda petik 2 ini adalah author ID-nya. Nah, ini adalah author ID-nya atau Scopus ID-nya Bapak Sukarma. Oke. Untuk mengecek kebenarannya, caranya begini. Anda tinggal blok saja ya. Ini sudah diblok, lalu kemudian copy, Ctrl C, kemudian Anda paste atau paste begitu ya. Kalau versi bahasa Indonesia, versi Inggrisnya paste begitu. Oke. Tinggal coba kopikan di tempat saya punya ID saya tadi. Kan kita hilangin dulu ID saya, kita del dulu, kita ganti punya ID-nya author yang barusan kita cari. Oke. Lalu kita enter. Muncul kan ya, Sukarma begitu. Afiliasinya benar, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. Berarti sudah benar ya. Oke, begitulah cara simple atau langkah mudah mencari author ID. Sekarang agak rumit, jadi Scopus agaknya tidak memberikan data lengkap ketika dokumen kita yang kita miliki di database Scopus hanya satu. Untuk itu perlu trik khusus untuk mencarinya. Nah, salah satu caranya adalah seperti tadi, mencari di database Scopus dengan cara HTML-nya kita cari, kemudian dicari namanya, seperti ini tadi, dicari namanya, kemudian dicari angka di sekitar nama itu yang kira-kira terdiri dari 11 digit kalau tidak saya. Coba kita hitung. 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 digit angka yang di sekitar nama itu. Biasanya sekitar 5. Dia awal huruf 5. Ya tidak pasti sih, tapi seringnya begitu. Tapi coba aja kalau misalkan seperti tadi, Anda bisa blok, copy, lalu dikopikan ke author yang sudah bisa terlihat, lalu di pastekan ke sini untuk mengecek atau memverifikasi benar tidak atas nama itu adalah ID-nya ini, begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga teman-teman artikel Scopusnya bisa bertambah banyak lagi, sehingga lebih produktif lagi, sehingga kebaikan-kebaikan juga bakal datang ke teman-teman gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Tentang cara mencari author ID, Scopus author ID jika artikel teman-teman semua baru satu artikel di Scopus. Oke, stay tune. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.